حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bertemu dalam mimbar zuhur yang insya Allah kita akan sedikit menggali pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kutipan atau cuplikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua dan anak-anakmu, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Saya ulang, orang tua dan anak-anakmu, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum, turun terkait dengan masalah warisan. Ayat ini berada di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan di dalam Islam. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ini untuk meluruskan persepsi masyarakat jahiliyah yang mana mereka itu mengukur manfaat berdasarkan apa yang mereka pandang, apa yang mereka nilai. Sehingga apa? Orang-orang jahiliyah ketika mereka membagi warisan, mereka lebih memprioritaskan orang tuanya. Terkadang mereka lebih memprioritaskan anaknya. Terkadang mereka memprioritaskan saudaranya berdasarkan penilaian dan persepsi mereka bahwa yang diprioritaskan ini lebih besar manfaatnya bagi mereka. Sehingga mereka tidak punya ukuran yang tetap dalam membagi warisan.
Maka Allah Azza wa Jalla memberikan arahan agar mereka kembali kepada hukum Allah, agar mereka kembali kepada pembagian yang sudah ditentukan oleh Allah, karena Allah yang Maha Tahu siapa yang akan memberikan manfaat kepada kalian dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka Allah katakan, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, kalian sebetulnya tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ini juga penegasan dari firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang dimana Allah berfirman, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Dan kita ma'asyiral muslimin melihat dan mengetahui diri kita. Manusia ini hanya mengetahui apa yang bisa dia lihat di depan matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, apalagi minggu besok, apalagi bulan depan. Dia tidak bisa tahu bagaimana kehidupan selepas ini. Dia tidak bisa tahu apakah anaknya yang dia prioritaskan hari ini yang akan memberikan manfaat ataukah orang lain. Tidak ada yang tahu. Manusia tidak mengerti. Siapa yang paling tahu? Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan pelajaran penting dan sekaligus menguatkan keyakinan kita bahwa yang terbaik, yang sangat mengandung kebajikan, kebijaksanaan, dan berdasarkan ilmu yang tepat, apa yang diputuskan oleh Allah. Maka setiap yang diputuskan oleh Allah, tidak hanya dalam pembagian warisan, termasuk takdir-takdir hidup kita, kita harus yakin di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sudah Allah siapkan buat kita. Karena Allah yang lebih tahu hidup kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, jangan ngatur Tuhan, Mbak. Yang berhak diatur itu kita. Orang yang mengatur Tuhan itu orang satu yang tidak tahu diri. Yang kedua orang yang sombong. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita kaitkan dengan hukum waris, maka tidak ada keputusan dan pembagian tentang warisan yang lebih bijaksana daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berasumsi, jangan membuat penilaian, jangan membuat analisis yang bertentangan dengan keputusan Allah. Yang bertentangan dengan keputusan Allah. Allah katakan kalian tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Sehingga di masyarakat jahiliyah, Pak, sekali lagi mereka tidak punya ukuran yang tepat. Semuanya berdasarkan penilaian dan pandangan mereka. Terkadang warisan dibagi sama rata. Terkadang ini diprioritaskan, terkadang yang itu diprioritaskan. Maka Allah turunkan ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan. Dan itulah yang terbaik. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, jangan sampai menggeser hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah, kita geser dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Celaka dunia akhirat, Pak. Allah sudah ingatkan. Ketika berbicara tentang warisan, Allah katakan apa? Faridatan minallah. Ini adalah kewajiban yang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan ada sebagian umat Islam yang kemudian lebih memilih keputusan-keputusan manusia
walaupun bertentangan dengan keputusan Allah. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menjerumuskan dirinya di dalam bahaya yang besar. Yang lebih tahu tentang urusan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Termasuk penerapan dari kaidah ini, apapun yang Allah putuskan kepada kita, yakinilah itulah yang terbaik, Pak. Termasuk soal, umpamanya ada sebagian orang dia berharap punya anak laki. Karena dia menganggap anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan cita-citanya. Mungkin seperti itu. Ternyata Allah takdirkan dia punya anak perempuan. Yakinilah itu yang terbaik. Walaupun secara pemikiran, secara pikiran, walaupun kehendak kita punya kehendak yang lain, ketahuilah kehendak Allah lebih baik. Terkadang gara-gara permintaan kita berbeda dengan apa yang Allah berikan, kita nyesel. Kita merasa sedih. Lah kok gini, nanti gimana, nanti gimana. Kata Allah, kalian tidak lebih tahu siapa yang nanti memberikan manfaat kepada kalian. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita jalani kehidupan ini ya, dengan ridha, pasrah terhadap keputusan Allah, dan yakin Allah yang lebih tahu manfaatnya, Allah yang lebih tahu kemaslahatannya. Itulah mengapa sebagai penutup, kalau kita berdoa ma'asyiral muslimin, meminta kepada Allah, maka terimalah apa yang Allah berikan kepada kita, karena itu yang terbaik. Yang harus kita yakini, doa seorang hamba itu pasti dikabulkan oleh Allah. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah tidak mengisi janjinya, Pak. Semua doa dikabulkan selama kita memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jangan mengonsumsi yang haram. Jangan mencari nafkah dengan cara nafkah yang haram. Itu yang bisa menghalangi doa kita terkabul. Kalau halal, pasti Allah kabulkan. Dan Nabi SAW menyampaikan, Allah mengabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kita, persis. Cara yang kedua, Allah tidak mengabulkan sesuai dengan permintaan kita, tapi Allah mengabulkan dengan cara mengganti dengan yang lain. Bisa jadi kita diganti dengan dihindarkan dari musibah. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita, Allah simpan di akhirat. Dan ketiga cara ini, bagaimana Allah mengabulkan, itulah yang terbaik buat kita. Kalaupun Allah mengganti, berarti itu yang terbaik buat kita. Berarti apa yang kita minta, kalau Allah memberikan kepada kita, bisa jadi dengan apa yang kita terima itu, kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen tambah harta, tambah rizki, kok gak muncul? Allah ganti dengan apa? Dengan ketaatan, dengan anak-anak yang saleh. Allah ganti dengan istri yang penurut. Allah ganti dengan kebaikan. Bahkan mungkin bisa jadi dia dihindarkan dari musibah, tapi Allah tetapkan hartanya sekian. Karena kalau diberi lebih sedikit, bisa jadi sudah mulai apa, Pak? Sudah mulai tidak lurus lagi, sudah mulai melenceng. Maka ikhwani fillah, kembali kepada aturan Allah, yakinilah dengan keputusan Allah. Yang terpenting kita berikhtiar meminta, dan apa yang Allah berikan, terima dengan keridhaan, terima dengan rasa syukur kepada Allah, dan yakin bahwa semua yang Allah tetapkan kepada kita, itu adalah kebaikan yang telah Allah sediakan di balik ketetapan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.